Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Ramadhani dari kelas C Akuntansi NIM 210901501032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ujian tengah semester, yaitu mengenai konsep dasar manajemen bisnis. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan konsep manajemen. Nah, konsep manajemen yaitu poin-poin yang mendukung berdirinya suatu manajemen yang terdiri dari pengertian manajemen, prinsip manajemen, fungsi manajemen, unsur manajemen, dan komponen manajemen. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu management, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif. Kemudian ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4 fungsi. Nah, fungsi manajemen inilah yang menjalankan manajemen tersebut. Yang pertama ada pengorganisasian, kedua ada penempatan, ketiga ada pengarahan, keempat ada pengawasan. Kemudian ada prinsip manajemen. Nah, dalam prinsip manajemen terdapat 14 prinsip. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga itu prakarsa, yang keempat semangat kesatuan dan semangat korps. Kemudian ada kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan organisasi di atas kepentingan pribadi, penggajian pegawai, pemusatan tingkatan, stabilitas dan kondisi karyawan, disiplin dan adil serta jujur. Kemudian ada konsep manajemen. Nah, konsep manajemen terbagi menjadi 5 bagian, yaitu manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen distribusi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Soal yang kedua yaitu apa saja komponen manajemen. Yang pertama ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bagian manajemen yang mengatur finansial perusahaan. Dengan menggunakan manajemen ini, diharapkan keuangan perusahaan dapat stabil dan digunakan tepat tujuan. Kemudian ada manajemen pemasaran. Nah, bagian manajemen pemasaran ini berfokus pada kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap aktivitas pemasaran. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk mengkontrol terhadap produk pemasaran. Yang ketiga ada manajemen produksi. Bagian manajemen produksi yaitu untuk mengatur proses produksi barang di perusahaan dan juga mengontrol kelayakan dan fungsi mesin produksi serta proses pembuatan produk dari bahan baku hingga menjadikan sebuah produk jadi. Kemudian ada manajemen distribusi. Nah, bagian manajemen ini mengatur jalannya kegiatan distribusi. Distribusi dimaksudkan untuk memastikan kelayakan produk dan tersalurkan secara cepat. Kemudian yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Bagian manajemen yang mengatur segala aktivitas para pekerja dalam perusahaan dan juga mengatur pembagian tanggung jawab, bidang pekerjaan, serta kedisiplinan pekerjaan. Soal selanjutnya yaitu mengapa penting
bagi yang ingin mendirikan usaha harus mengerti tentang organisasi. Karena di dalam organisasi terdapat strategi dan taktik yang telah dirumuskan perencanaannya di dalam struktur organisasi. Nah, karena di dalam organisasi terdapat pembagian tugas. Sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dalam organisasi juga mengatur mengatur jalannya suatu perusahaan. Karena di dalam organisasi dijalankan fungsi manajemen, yang mana fungsi manajemen ini lah yang mengatur jalannya suatu perusahaan. Soal selanjutnya yaitu jelaskan apa itu perencanaan dalam manajemen bisnis. Nah, perencanaan dalam manajemen bisnis yaitu suatu rencana atau planning yang dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya demi mencapai target bisnis, sehingga dapat mengantisipasi kerugian di masa yang akan datang dengan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target tersebut dan tujuan atau perusahaan, tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian soal selanjutnya yaitu mengapa Anda mempelajari manajemen? Apakah manfaatnya bagi Anda? Nah, mengapa saya mempelajari manajemen bisnis? Karena di dalam ilmu manajemen bisnis menjelaskan tentang bagaimana proses awal sampai akhir untuk membangun suatu bisnis, mulai dari perencanaan sampai hasil akhir atau profit. Adapun manfaat ilmu manajemen bisnis yaitu saya bisa mengetahui ilmu-ilmu manajemen itu sendiri, sehingga kedepannya saya bisa menerapkan apa yang telah saya ketahui ke dalam bisnis saya, sehingga meminimalisir kerugian yang akan mendatang. Soal selanjutnya yaitu siapakah sebenarnya orang yang layak disebut sebagai penemu konsep manajemen bisnis modern? Jelaskan beberapa prinsip manajemen bisnis Rasulullah SAW yang hingga kini dan mendatang selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern. Nah, penemu konsep manajemen bisnis modern yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang modern, melainkan orang zaman dahulu, tetapi beliau telah menemukan konsep manajemen bisnis modern. Karena beliau itu mempunyai ilham-ilham yang luar biasa yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun beberapa prinsip yang diterapkan oleh Rasulullah diantaranya yaitu kejujuran. Nah, beliau ini sangatlah jujur dalam berbisnis. Beliau sangat jujur ketika menjelaskan kelebihan maupun kekurangan dalam suatu produknya, sehingga orang-orang itu bisa percaya. Kemudian beliau juga itu sangat menyayangi pada customernya, seperti dia menyayangi pada dirinya sendiri. Soal selanjutnya yaitu menurut Anda, apakah sukses itu? Apa pula yang dimaksud sukses dalam bisnis? Menurut saya, definisi sukses itu ketika apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai dan atau bahkan melebihi pada tujuan atau rencana awal. Kemudian sukses dalam bisnis yaitu ketika manajemen bisnis dapat terjalankan dengan baik dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Soal selanjutnya yaitu apa yang Anda ketahui tentang pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai struktur APBN 2022 dan bagaimana analisis terhadap keputusan tersebut bagi kondisi perekonomian nasional khususnya bagi dunia bisnis. Nah, pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Menurut saya, keputusan tersebut akan mempengaruhi pada perekonomian sehingga perekonomian bisa lebih cepat maju dan menjadikan sumber daya manusia lebih meningkat, mengurangi angka pengangguran. Soal selanjutnya yaitu, apakah Anda sudah memiliki usaha? Jika sudah, usaha apa dan mengapa Anda memiliki usaha itu? Jika belum, mengapa dan apa yang masih menjadi penghalang Anda untuk memulai memilikinya? Jelaskan. 6. Sampai saat ini saya belum memiliki bisnis karena sejujurnya saya belum mengetahui ilmu manajemen sepenuhnya dalam membangun sebuah usaha atau bisnis, dan saya juga belum memiliki modal yang cukup untuk membangun bisnis saya. Karena saya tahu bahwa manajemen sangat penting dalam membangun suatu bisnis. Jadi saya harus mempelajarinya terlebih dahulu. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.